di pelajaran sorof atau di pelajaran nahu, domir, mutasil, domir, munfasil. Mutasil berarti artinya apa? Bersambung. Nah, apa yang bersambung? Berarti hadis tersebut memiliki sanad yang tidak terputus. Hadis mutasil, hadis yang misalnya hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Imam Ahmad sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua perawinya di setiap tingkatannya itu ada, tidak ada yang terputus. Nah itu sederhana makna dari hadis muttasil. Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Artinya wa ma bisam'i kulli rawin, yaitu perawi yang mendengar hadis yattasil isnaduhu, kemudian sanatnya bersambung sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hadis tersebut dikatakan hadis muttasil. Akan tetapi faedahnya di sini apa? Wa ala hada fayashmal al-mauquf wal maqtu' wal marfu' bi sam'i aw ghairihi, sawan kan sighah ya sama aw ghair sama. Nah, di sini. Eh bukan itu. Jadi, nah ini di sini. Wal muntahi sawa'un lin nabi aw sahabi aw tabi'i wal muttasil yuqal lahu al mausul wa yuqal muttasil. Jadi nanti ada hadis yang akhir sanadnya itu sempurna sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang sanadnya hanya sampai ke sahabat, ada yang sampai ke tabi'in, ada yang hanya sampai ke tabi'in. Nah, yang muttasil ini yang sanadnya sempurna sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi faedah musolahnya di sini bukan berarti hadis yang muttasil itu sudah otomatis sahih. Belum. Karena apa? Karena nanti kecacatan sanad, kedhaifan sanad. Nah, kita kemarin di syarat hadis sahih apa? Wasahih mattasala sanaduhu bi adlin dhabitin. Syarat pertamanya ia muttasil sanad. Nah, berarti apa? Bisa jadi dia sanadnya semua bersambung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi apa? Wasahih mattasala sanaduhu bi adlin dhabitin. Perawinya harus yang adil, orang yang istiqomah, orang yang multazim, bukan orang fasik. Kemudian ad-dhabit, yang hafalannya dhabit. Nah, jadi maka makna kita tadi kita sebutkan, hadis yang muttasil belum tentu sahih karena bisa jadi sananya dia muttasil tapi di perawinya nanti, misalnya di perawi tingkatan keberapa begitu, ada yang hafalannya kurang atau apa, ada yang nggak sikoh, dalam artian dia bukan seorang yang adil, dia nggak sikoh. Nah, jadi ini hanya penamaan secara global. Jika hadisnya memiliki sanad yang bersambung pada Nabi, maka disebut namanya hadis muttasil. Nah, sekarang ke nomor 10, ke bait 10. Nah, di sini Imam Baikuni memvariasikan atau nggak terlalu berurutan antar setiap pembahasan, akan tapi menyelipkan beberapa faedah. Di sini ada namanya hadis musalsal. Nah, kalau tanya Ustaz Abid, nah pasti beliau paham banget namanya hadis musalsal. Al-baitul ashir musalsalun. Qallama musalsalun. Nah, di sini ada perbedaan mata musalsalun kul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi amba nilfata. Bait ke-10 musalsalun kul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi amba nilfata. Musalsalun, hadis musalsal kul ma'ala wasfin ata, yaitu perawi ketika dia merawikan isi hadisnya, dia juga menyebutkan sifat syekhnya ketika merawikan. Apakah sedang duduk, nah, apakah sedang berdiri, itu mislu ama wallahi amba nilfata, seperti ama wallahi amba nilfata, saya dikabarkan oleh pemuda tersebut. Nah, ini penjelasannya, menjelaskan kepada kita al-musalsal. Musalsal ini dari kata silsilah. Silsilah saling apa? Saling berkaitan, saling mata rantai. Nah, jadi hadis musalsal, hadis yang
tipe periwayatannya itu sama semua, seragam. Huwaladzi talaqahu kullu rawin amman fawqahu, yaitu hadis musalsal, huwaladzi talaqahu, yang diambil setiap perawi kullu rawin amman fawqahu bisighah muayyana au hal muayyana. Ketika dia mengambil hadisnya dengan sighah muayyana, dengan kode tertentu, ya, dengan cara tertentu, atau hal muayyana, atau keadaan tertentu. Yakni an-narwa qad ittafaqu ala wasfin muayyan. Itu perawi mereka bersepakat ketika merawikan dengan sifat tertentu. Imma wasfil ada, aw wasfi hali ar-rawi. Ini Anda pakai aplikasi untuk kasih coretan di atas PDF, kelihatan nggak? Atau Anda nyari sendiri? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Alhamdulillah. Nanti ngira cara-cara sendiri, asyik sendiri. Imma wasfil ada, awas hali harrawi. Ini yang disebutkan tadi, yaitu perawinya semuanya musalsal, semuanya itu kompak dari misalnya dari Imam Ahmad sampai ke tabi'in, semua dalam satu cara. Di sini disebutkan wasful ada, cara penyampaiannya, atau wasfu hali arrawi, atau keadaan perawinya. Ka'an yakuna qa'idan. Nah, ini yang pertama. Ka'an yakuna qa'idan. Seperti misalnya syekhnya dalam keadaan duduk, atau muttaki'an, dalam keadaan bersandar, atau mubtasiman, dalam keadaan tersenyum. Au yukarrar kalimatan ma, atau mengulang-ulangi beberapa perkataan. Nah, di sini, nah ini ada contohnya. Mislu, nah ini ada contohnya nanti, contoh hadis musalsal. Mislu hadis Mu'adz ibn Jabal, wa huwa musalsal qawli. Yaitu musalsalnya di sini apa? Menyebutkan. Ini uhibbuka fillah. Fa kullu man yarwi hadzal hadis yaqul nafsa al-maqula wa laysa kull musalsal sahihan. Yaqul, nah, misalnya ketika dia ingin meriwayatkan, sebelum meriwayatkan hadis Nabi SAW, dia menyebutkan ini uhibbuka fillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti dia meriwayatkan ke bawahnya lagi ini uhibbuka fillah qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dia sebenarnya bukan tentang isi hadis ya. Bukan tentang matan hadisnya, tapi apa? Cara penyampaiannya. Dan ini sebenarnya hanya sebuah budaya yang unik dari para muhaddisin. Makanya di sini ditegaskan walaysa kul musalsal sahihan. Walaysa kul musalsal sahihan. Dan bukan setiap musalsal hadis yang sahih. Karena cara menentukan hadis sahih kan banyak syaratnya. Bukan hanya ittisal sanad, tapi juga tentang thiqahnya, yaitu adilnya, tentang hafalannya, ya seperti itu. Kemudian potongan baitnya, mislu ama wallahi amba nil fata. Ittafaqu ala sigha wahida fil adab, mislu anba'ani fulan. Qala anba'ani fulan ila nihayah. Nah, contohnya juga ketika dia meriwayatkan, kalau antum pernah baca itu an fulan, misalnya Imam Bukhari an fulan, an syekhi, an Nabi SAW dengan an, sirah an. Nah, itu juga nanti bisa disebutkan musalsal mu'an'anah. Nanti ada di bait khusus. Di sini disebutkan mislu seperti an ba'ani fulan. Qala mislu anba'ani fulan, qala anba'ani fulan ila nihayati as-sanad. Nah, dari Imam Ibnu Majah misalnya anba'ani fulan. Nah, syekhnya juga berkata anba'ani. Syekhnya juga berkata anba'ani dengan kata
Nah, misalnya kan kadang hadis itu dia ada variasinya. Ada an fulan, kemudian haddatsani, kemudian apa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu, ra'aitu. Tapi ini dengan satu satu kata seragam sampai ila nihayati as-sanad, sampai akhir sanad. Nah, ini juga contoh au sami'tu fulan qala sami'tu fulan au haddatsana. Nah, fa inna hadzal hadits yusamma musalsalan sighat al-ada. Sighah al-ada. Nah, jadi ada dua sekarang nama musalsal. Yang pertama musalsal qauli. Nah, dengan menyebutkan ini uhibbuka fillah. Yang kedua apa? Musalsal sighat al-ada. Musalsal sighat
Sejak berapa menit disconnect? Ngomong ngobrol sendiri dong. 2 menit kayaknya, Ustaz. 2 menit. La ilaha illallah. Ini susahnya kalau present ke kitab sendiri, kemudian apa layar nggak kelihatan. Kalau teman-teman ada yang udah download nggak? Kalau udah download atau Rafli, bisa bantu Rafli yang tampilin slide-nya. Kalau belum, coba anak ini ya, anak upload ulang ke grup ya. Ya, Ustaz. Oke, cek grup Idaroh ya, Rafli. Toliba juga bisa, Ya, Ustaz. ya bisa download di situ. Ismail yang akan share screen, Ustaz. Ya, Ismail. Ismail, save. Iya, lagi pakai laptop dia. Jazakallah khairan. Avanza sudah terlihat. Oke, sip. Sekejap. 1 second. Avanza halaman berapa tadi, Sat? Halo? Iya, udah kelihatan. Bentar. Ada yang pernah siapkan bentar. Avanza halaman berapa? Di bait ke 11. Bait 11. Ya, ini dia. Nah, 12. Ini, Aziz. Ayo, syukran. Barakallah fi jazakallah. Azizun marwisnaini aw salasa masyhurun marwi fauqama salasa. Aziz marwahu isnan an isnain ila an yasila ila muntaha as-sanadi bihaitsu la budda an tabqa walau tabaqah wahidah fiha isnan. Jadi hadis Aziz itu apa yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi dari 2 orang sampai ke akhir sanad. Bihaitsu la budda an tabqa walau tabaqah wahidah fiha isnan. Meskipun nanti hanya ada 1 tobakoh yang berisikan 2 perawi. Nah, ini kita contohkan tadi, misalnya ada 5 tingkatan atau 3 tingkatan ya. Dari tabi'in, kemudian sahabat, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di 3 tobakoh ini, misalnya di tabi'in, di tabi'ut tabi'in, yang meriwayatkan ada 20 orang, di tabi'in ada 10 orang. Tapi di tingkatan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut hanya 2 orang, maka itu disebutkan hadis aziz. Kemudian baru ke
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu contoh hadisnya itu hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, muttafaq alaih. Yaitu hadis tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku menjadi orang yang paling dicintai olehnya dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini faedah juga. Kalau antum ada dapatkan muttafaq alaih, apa beda rawah Bukhari Muslim sama hadis muttafaq alaih? Ya, muttafaq alaih berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan lafaznya itu juga sama. Lafaz hadis tersebut sama antara Bukhari dan Muslim. Tapi kalau antum dapat hadisnya rawahu Bukhari dan Muslim, itu apa? Berarti di antara Imam Bukhari dan Muslim ada sedikit perbedaan lafaz, tapi maknanya sama. Tapi kalau ada kata disebutkan muttafaq alaih, berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan teks yang sama. Kemudian hadis ini juga ada kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab. Ya, beliau berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, engkau orang yang paling aku cintai dari semuanya, kecuali dari diriku. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta akuna ahabba ilaih min walidihi aw wali wa nasi. Kemudian Nabi, wahai Umar, sampai ya lebih dia cintai walaupun dari dirinya sendiri. Maka ketika itu Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih kucintai bahkan dari diriku sendiri. Nah, ini ada. Kemudian jawaban Nabi SAW itu masyhur, al-ana ya Umar. Nah, sekarang baru sempurna imanmu, wahai Umar bin Khattab. Sekarang hadis masyhur. Masyhurun marwi fauqoma salasa. Nah, hadis aziz, hadis yang kemudian hadis masyhur. Hadis masyhur yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Jadi jumlah tersedikitnya di salah satu tabaqah itu 3 orang. Sini ma rawahu salasa fa aktsar walam yablugh hadd tawatur wa sadraka ba'dhum 'ala an-na'dhib aziz ma bisnaini au bahas masyhurun marwi anis salasa wal hadits al-aziz la yashtari an yakuna sahih. Yang pertama dulu, ta'rif atau definisi dari hadis masyhur, ma rawahu salasa fa aktsar. Itu yang diriwayatkan oleh 3 orang minimal dan lebih. Akan tetapi apa? Walam yablugh hadd tawatur. Akan tetapi belum sampai ke level hadis mutawatir secara jumlah. Karena nanti dia hukumnya berbeda. Dan penentuan untuk menentukan hadis tersebut mutawatir itu jumlahnya berapa? Nah, ini ulama sedikit berbeda pendapat. Berapa standar minimal jumlah perawi hingga dikatakan suatu hadis itu dikatakan hadis mutawatir. Tapi di Taisir Mustalah Hadis punya Syekh Mahmud Tohan, itu beliau menyebutkan secara ijtihad beliau, hadis itu ketika di semua tabaqah, ya, semua tabaqahnya itu ada minimal 10 orang perawi, itu udah dikatakan hadis mutawatir. Nanti kita insya Allah ambil hadis mutawatir, kita jelaskan apa itu hadis mutawatir, kemudian hadis ahad. Secara garis besarnya, hadis mutawatir ketika udah diriwayatkan, kemudian sampai ke kita hadis mutawatir, itu secara hukum seperti kita mendengar ayat Al-Quran. Maksudnya apa? Nggak ada lagi keraguan di situ, wajib diterima dan wajib diamalkan. Nggak ada celah ke dhaifannya lagi. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan dulu. Wal haditsul aziz la yashtarit an yakuna sahihan. Wal khabar yakfi fi syahadatul wahid. Wal haditsul aziz la yashtarit an yakuna sahihan. Nah, ini sama seperti hadis musalsal. Hadis aziz ini dan nanti juga hadis masyhur itu belum tentu dia hadis yang sahih. Karena penamaan ini hanya penamaan ditinjau kepada jumlah minimal perawi dalam tabaqat sanad.
Nah, jadi ini belum menentukan hadis tersebut sahih atau bukan, tapi hanya mengklasifikasikan secara jumlah perawi ya dalam tingkatannya, dalam sanadnya. Itu titik di situ harusnya an yakuna sahih. Wal khabar yakfi fihi syahadatul wahid. Amma syahadah la tuqbal illa bisnaini. Wal khabar ini sebenarnya udah titik tadi an yakuna sahih titik. Ini sedikit pensyarah ini membandingkan. Adapun kabar suatu kabar apakah mutlak ya, kabar apapun itu sebenarnya bisa dan boleh diterima walau hanya dari satu orang. Makanya nanti kita akan dapati hadis namanya hadis gharib. Itu apa? Yang diriwayatkan oleh satu orang di salah satu tobaqohnya, Akan tetapi kata beliau, amma syahadah la tuqbal illa bisnaini. Tapi dalam Islam tadi kabar boleh diterima satu orang, misalnya hadis diriwayatkan oleh satu orang boleh. Atau seperti melihat hilal Ramadan. Itu kan nanti ditugaskan oleh zaman dulu itu ditugaskan oleh khalifah untuk mencari atau melihat hilal di posisi-posisi tertentu, di tempat-tempat tertentu. Misalnya di antara semua ditugaskan hanya satu yang melihat, dan itu satu orang tersebut diminta sumpahnya, udah boleh diterima, maka besok ditetapkan sebagai satu Ramadan. Tapi berbeda hukumnya jika dalam persidangan. Maka kata beliau sini amma syahadatu la tuqbal illa bisnaini. Akan tetapi dalam persidangan syahadah di sini persaksian itu minimal harus dua. Nah, ini hanya sekedar perbandingan untuk membandingkan keadaan dalam hadis begini hukumnya dalam bab syahadah, dalam bab persaksian babul qadha, masalah qadha secara fikihnya itu berbeda. Hanya itu saja maksud dari pensyarah. Wa kalimatu masyhur, kita lanjutkan di baris kedua. Wa kalimatu masyhur huwa ma ishtuhira bainan nas au mastalaha alaihi tasmiyati masyhuran. Nah, di sini tadi kita sebutkan hadis masyhur. Marwi wa masyhurun marwi azizun marwi itsnaini au salasa. Masyhurun marwi fauqama salasa. Hadis masyhur diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Di sini beliau ingin menjelaskan kata masyhur itu ini ada sedikit multitafsir ya. Itu bagi pembelajar hadis dan orang awam, kata masyhur ini terpakai. Di orang awam maksud masyhur artinya apa? Hadis populer, sering didengar. Maka disebutkan kalimat masyhur huwa mashtahara bainan nas au mastalaha ala tasmiyatihi masyhuran. Akan tetapi dalam ilmu hadis, wal haditsul masyhur 'inda ba'd ulama yahtajju bihi wa illam yakun lahu isnadan. Wa akhdhuhum bihi yadullu ala anna lahu aslan wa min dhalika hadits la yuqalu al-walid bi waladi fa huwa hasan li ghairi wa hadha yajuz illam yukhalif zahir an-nas wa huwa maqbul. Nah, di sini ulama hadis juga dia agak sebagian mengklasifikasikan hadis masyhur ini berdasarkan jumlah perawi. Jadi nama hadis masyhur berdasarkan jumlah perawinya 3 atau lebih. Tapi fuqaha, ulama fikih mengambil kata masyhur itu secara bahasanya. Hadis yang sifatnya populer, masyhur di telinga, sering dipakai oleh ulama, sering dijadikan argumentasi oleh para ulama. Makanya di sini kata beliau, wal haditsul masyhur inda ba'd ulama yuhtajju bihi wa illam yakun lahu isnad. Hadis yang populer secara matannya, secara isinya, bukan masyhur secara jumlah perawi. Hadis ini masyhur gitu kan, masyhur. Sebagian ulama itu berargumentasi dengannya, berhujah dengannya. Wa illam yakun lahu isnad. Meski sanadnya itu belum tentu sahih. Wa akhdhuhum bihi yadullu ala anna lahu asl. Tapi beliau menyebutkan ulama ketika berhujah dengan hadis yang populer,
padahal sanadnya itu masih ada permasalahan, itu berarti apa? Menunjukkan bahwasanya para ulama tersebut bersepakat hadis tersebut memiliki asal, memiliki apa? Memiliki dasar yang kuat dalam Islam. Memiliki dasar yang kuat dalam Islam. Min dzalika hadis la yuqadul walid waladah. Yaitu hadis apa? La yuqadul walid biwaladih. Seorang bapak tidak bisa dikisos sebab membunuh anaknya. Fahuwa hasan li ghairihi. Fahuwa hasan, itu hadis yang hasan li ghairihi. Hadis la yuqadul walid biwaladihi ini bukan hadis masyhur secara jumlah perawinya 3 tadi. Tapi dia masyhur di antara ulama fikih. Masyhur maksud di sini apa? Sering disebutkan. Sering disebutkan. Wa hadza yajuz illam yukhalif zahir an-nas wa huwa maqbul. Nah, ini syaratnya. Dan seperti ini berhujah dengan hadis masyhur, padahal hadisnya itu lemah kadang, itu boleh selama apa? Tidak bertentangan dengan zahir nas, dengan zahir nas Al-Quran atau hadis yang lain. Fahuwa makbul, maka dia diterima. Contoh lain, antum pasti sering dengar hadis ikhtilaf ummati rahmatun. Ikhtilaf ummati rahmatun. Nah, ini salah satu kita sebut sebagai hadis yang masyhur secara bahasa. Rata-rata yang mendalami Islam pasti pernah mendengar hadis ini. Hadis ini masyhur di kalangan penuntut ilmu. Hadis ini masyhur di kalangan ulama. Ikhtilaf ummati rahmat. Tapi apa? Setelah diteliti secara sanad, ternyata hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Tapi akhirnya berlaku apa? Seperti yang dikatakan pensyarah tadi. Ulama menggunakan hadis tersebut, mengamalkan hadis tersebut, karena isinya apa? Tidak bertentangan dengan zahir nas. Karena isinya ikhtilaf ummati rahmah itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain, dan isinya itu benar, bahwasanya seperti Al-Quran diturunkan dengan sab'atu ahruf, Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, masing-masing boleh membaca dengan dialeknya. Seperti sekarang ada qiraah Warsh, ada qiraah Qulun dan seterusnya. Begitu juga di fikih. Ya, akhirnya apa? Perbedaan antara fikih Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i itu menyebabkan rahmat di antara kita, memudahkan kita ya, dalam suatu kondisi tertentu. Nah, pada secara sanad dia hadisnya masih ada perdebatan. Tapi secara isi ikhtilaf ummati rahmah itu masyhur, diterima oleh para ulama. Jadi di sini faedah di bait ke-12 hadis masyhur ini, pertama hadis aziz diriwayatkan oleh hadis yang terdapat yang jumlah perawinya itu 2, minimal 2 di salah satu tobaqah, dan hadis masyhur itu 3 di salah satu tingkatan. Dan faedah hadisnya belum tentu hadis aziz dan masyhur ini sahih. Akan tetapi penamaan ini hanya berdasarkan jumlah terkecil para perawi dalam suatu tingkatan. Kemudian yang kedua, hadis masyhur ini ada 2 makna. Makna secara dia musal hadis, makna dia secara bahasa. Hadis masyhur adanya hadis yang populer di antara ulama. Nah, sekarang di bait ke-13. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Bait selanjutnya, bait ke-13. Nah, lanjut Ismail. Bait 13. Nah, syukran. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusamma. Al-hadis al-mu'an'an. Nah, hadis bait ke-13 mu'an'anun. Ada hadis namanya hadis mu'an'an. Kata mu'an'an itu maksudnya apa? Ka'an sa'idin an karam. Berarti hadis yang an Muhammad, an Zaid, an Hamzah, an Umar, seperti itu. An sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang dengan bentuk seperti ini disebutkan sebagai namanya hadis mu'an.
Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Kemudian ada hadis namanya hadis mubham. Kapan disebut hadis tersebut mubham? Itu ketika salah satu perawi itu tidak disebutkan namanya. Syarahnya, al haditsul mu'an'an ma'adda bisighah an, mislu an yaqula an Nafi' an Ibnu Umar au haddatsani fulan an fulan an fulan. Nah, contoh yang pertama misalnya riwayat Imam Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Dari Nafi' an ini artinya dari ya. An Nafi' an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, disebut maka hadis Imam Malik tadi disebut sebagai hadis mu'an. Jadi penamaan ini hanya penamaan dari sisi bentuk hadisnya diriwayatkannya bagaimana menggunakan kata an. Au haddatsani fulan an fulan an fulan, atau telah disebutkan kepadaku fulan an fulan an fulan. Fulan an fulan an fulan, dari fulan dari fulan dari fulan. Wal an'anah minas siyaghil muhtamalah allati tahtamilu sama' wa ghairihi. Wal an'anah minas siyaghil muhtamalah allati tahtamilu sama' wa ghairihi. Nah, ini maksudnya apa? Balik ke beberapa bait sebelumnya, kita udah pelajari bahwasanya periwayatan hadis itu ada yang dengan sami' itu, dengan mendengar. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ada yang apa? Ro'a itu, ya. Ada yang ro'a itu, aku melihat. Nah, dan di sini kata syarah hadis mu'an'an ini muhtamal, minas siyaghi al muhtamal. Termasuk hadis mu'an'an ini hadis yang masih memiliki beberapa kemungkinan. An-Nafi' an Ibnu Umar annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nafi' dari Ibnu Umar. Itu masih ada kemungkinan apakah dia mendengar langsung atau ada orang pihak ketiga atau pihak ketiga. Seperti itu. Makanya nanti di sini hadis mu'an'an ini sama seperti hadis yang lain. Dia masih apa? Belum bisa dipastikan hadis tersebut sahih atau tidak, karena masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Mislu an qala walais nah di sini. Wal an'ana min as-siyaghil muhtamala allati tahtamilu as-sama' wa ghairi. Mislu an qala. Walaysat ka-siyaghis sharihah. Bukan seperti siyagh as-sharihah. Cara periwayatan hadis yang sharih, yang jelas. Seperti apa? Kahaddatsana au akhbarana au sami'tu anhu. Seperti apa? Haddatsana telah menceritakan kepadaku, akhbarana telah mengabarkan kepadaku. Wa sami'tu, aku mendengarnya secara langsung. Berbeda. Jadi hadis yang dengan bentuk an ini masih memiliki beberapa kemungkinan, dan dia lebih lemah nantinya jika di mata ulama hadis. Dia derajatnya itu lebih lemah di antara hadis yang dengan menggunakan kata haddatsani atau akhbaroni atau sami itu. Contohnya misalnya, antum di kelas, saya tanya, Rafli, besok libur nggak? Saya dengar libur, Ustaz, gitu kan. Saya dengar libur. Dari siapa? Dari ketua kelas misalnya. Oh, dari ketua kelas. Di situ saya dengarnya tadi kan an gitu kan, dari ketua kelas. Dari ketua kelas. Bukan, itu salah. Saya dengar ini masih ke sami itu. Misalnya Rafli sama Rama ya, misalnya satu kelas. Rafli besok libur. Iya, dari siapa? Dari Rama. Nah, tanya Rama. Rama ini dengar dari ketua kelas langsung atau enggak? Bisa jadi dari orang yang lain. Nah, itu an. Nah, dari Rafli, an Rama, an Roisul Fasl. Nah,
Antara Rama ke ketua kelas, bisa jadi tanya ke Rama, Rama apa benar kamu dengar langsung dari ketua kelas besok libur? Enggak sih, dari Ismail. Nah, akhirnya apa? Darinya banyak gitu kan, enggak mendengar langsung. Berbeda dengan hadis yang sami itu atau hadatsani atau akhbaroni. Aku mendengar langsung, dia mengabarkan kepadaku langsung. Au sami itu aku mendengar dia berkata. Nah, ini maksud dari hadis mu'an'an, dan dia agak sedikit lemah. Wa hukmu, di sini hukumnya. Wa hukmul mu'an'ani wal mu'an'an wal ittisal illa mimman urifa bitadlis. Nah, hadis mu'an'an an Sa'id an Karam tadi, an Nafi' an Ibnu Umar, atau an di sini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sama an mu'an'an. Wa ittisal. Secara zahir, secara asal kita hukumi dia hadis yang apa? Ittisal, bersambung. Sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti ada namanya hadis yang tadlis, mudallas, illa mimman urifa bitadlis. Tapi jika hadis yang an ini diriwayatkan oleh orang yang terkenal melakukan tadlis, fala hukma fala yuhkam bitisali illa ba'da an yusarrah bisama mimman yurwa anhu fi mawdi' akhar. Hadis mu'an'an tersebut jika diriwayatkan oleh orang yang suka mentadlis, dia hadis tersebut tidak bisa diterima sampai diklarifikasikan lagi. Betul kamu mendengar langsung atau enggak? Contoh sehari-harinya. Seperti yang tadi. Sehari-harinya misalnya kita pakai Zaid sama Amr. Zaid sama Amr. Nah, si Zaid ini mengatakan besok libur dari Amr. Amr ini an Amr kan dari Amr. Jika si Amr ini orang kebiasaan sehari-harinya orang baik ya, orang yang sikoh ya, maka udah kita terima dari Amr, oke, langsung besok libur. Tapi kalau si Amrnya ini apa? Ternyata orangnya sehari-harian kurang dipercaya ya, kurang amanah, kurang sikoh. Zaid, kamu dapat kabar libur dari siapa? Dari Amr, an Amr. Oh, nanti dulu. Tanya dulu Amr. Kita datangnya Amr. Kamu dengar dari mana? Dari ketua kelas atau enggak jelas? Nah, seperti itu maksud syarah hadis mu'an'an. Jika di salah satu periwayatnya terkenal yang melakukan tadlis itu bisa apa? Periwayatannya itu diragukan sampai dia membuktikannya. Apa itu hadis tadlis? Itu nanti, nah ini lucunya di sini ya, kadang kita mensyarah sesuatu yang belum kita pelajari. Nanti di bait beberapa bait selanjutnya insyaallah. Wa mubhamun, kita lanjutkan dulu. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Hadis mubham. Sekarang ada namanya hadis mubham. Itu ada rawi yang belum tidak disebutkan. Contohnya wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam wa mubham alladzi fihi rawin lam yusam mithlu an yaqula haddatsani rajul au an yaqul haddatsani fulan an fulan. Wa inna rawi huna mubham. Seperti orang mengucapkan haddatsani rajul, telah mengabarkan kepadaku seseorang. Dia nggak nyebutin nama. Loh, seseorangnya itu siapa? Ada mahasiswa bilang besok libur. Itu mubham. Seperti itu contohnya. Kata teman kelas besok libur. Ketika kita tanya siapa teman kelasnya, dia nggak bisa menyebutkan. Nah, inilah detailnya Islam itu. Allah menjaga Islam melalui para ulama. Detailnya mereka dalam menerima hadis yang seperti ini ini udah auto tertolak dalam apa? Dalam hadis dalam Islam. Ya, kalau ada hadis mubham itu jika nanti setelah diteliti perawinya tidak bisa membuktikan orangnya itu siapa, langsung hadisnya dhaif, tidak diterima. Saya kata teman kelas besok libur. Ketika ditanya siapa teman kelas yang nggak bisa buktikan, udah itu periwayatannya nggak diterima. Itu namanya hadis mubhamun.
Mubham di sini orang yang tidak diketahui. Orang yang tidak diketahui. Begitu juga sering kita dalam sehari-hari kan, inilah istilahnya, kalau orang sekarang modernnya bilang anti hoax, mustalah hadis inilah ilmu apa dari ulama dari dulu udah anti yang namanya dengan hoax. Nah, kata orang kan sering kita begitu, kata orang, kata orang-orang dahulu, kata ini, orangnya itu siapa? Nah, nggak bisa kita cross check, nggak bisa kita buktikan orangnya itu siapa. Nah, itulah yang menjadikan apa hadis tersebut hadis yang dhaif. Nah, kalau ada sekarang ini, apalagi kita udah level mahasiswa, kalau ada yang mengatakan kata, bahkan dalam agama ya, kalau antum dengar kata ustadz ini, kata ini, enggak dulu. Kecuali apa? Kata ustadznya itu apa? Tadi kan ada disyaratkan kecuali mimman urifa, orang yang terkenal di sikoh. Tapi kalau hanya bilang saya waktu itu lihat di TV, di acara tablik akbar di TV, yang itu nggak boleh lah. Tanya ustadznya siapa? Nggak tahu, pokoknya dia ngisi di TV. Lah di TV ya bisa jadi ada ustadz yang bagus, ada yang enggak, seperti itu. Tapi kalau bisa dia tentukan, dia bisa sebutkan orangnya siapa, ternyata tikoh, itu boleh lah, masih boleh. Tapi ketika mubham, nah hadis itu mubham, dia sembunyikan, dia nggak bisa sebutkan orangnya siapa, maka periwayatan di situ hukumnya dhaif, tidak diterima. Taib, ini Ismail kayaknya live group mungkin ada kesalahan teknis. Nggak apa-apa, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah wa barakallahu fikum ala hudurikum. Kalau ada pertanyaan boleh, fadhol. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya. Salam, Fadhol Rudi. Ustaz tadi yang di awal-awal yang bait 9 kan jelasin tentang hadis muttasil. Nah Ya. itu hadis yang perawinya bersambung hingga Rasulullah. Nah terus di bait ke-8-nya itu tentang musnad itu yang sanadnya bersambung hingga Rasulullah. Ya. Bedanya apa Ustaz? Nah, wal musnadun min wal muttasil isnadi min rawi al mustafa walam yabin wal musnadu, coba lihat di ininya, coba ke Ismail, ke bait ke-8 tolong Ismail. Ya, enggak apa-apa. Nah, wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatal mustafa walam yabin wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Nah, ini sebenarnya enggak ada beda. Ini harus kesalahan anak di minggu lalu. Harusnya ini bait 8 sama 9 dijelaskan dalam satu waktu. Nah, cuma karena kemarin kita berhenti di bait 8, nah tadi mulai di bait 9, seakan-akan ini dua yang berbeda. Ya. Jadi musnad itu pertama mungkin hadis muttasil, kemudian hadis musnad. Hadis muttasil yang bersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang musnad dia bersambung dan juga musnadnya apa, memiliki hadis yang memiliki sanad. Hadis yang memiliki sanad. Jika dia muttasil berarti otomatis dia memiliki sanad. Akan tapi hadis yang bersanad belum tentu yang dia muttasil. Maksudnya dia bersanad hadisnya, tapi sanadnya cuma sampai apa? Sanadnya itu di tingkatan sahabat ada yang hilang, ada yang putus. Sanadnya itu di tabi'in ada yang hilang. Sanadnya itu misalnya dia sanadnya itu di sahabat hilang, maka disebut hadis mursal nanti kita baca. Jika dia satu sanad itu hilang di tingkatan tabi'in, kita sebut hadis mauquf. Jika di tabi'in disebut hadis munqati', hadis maqtu', hadis maqtu'. Nah, semuanya ini masih disebut hadis yang musnad, memiliki sanad. Tapi ketika dikatakan muttasil, semua sanad nggak boleh ada yang putus, harus terhubung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia ya, Jadi muttasil
berarti musnad, auto musnad, tapi musnad belum tentu apa muttasil. Musnad itu hanya memiliki sanad. Jazakallah Ustaz. Afwan wa iyyakum. Ada yang lain? Kalau nggak ada, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan depan. Tadi kita berhenti di bait keberapa tadi? Ke-16. Yang mubham ya, insyaallah setelahnya di minggu depan. Mungkin kita selesaikan dalam 2 atau 3 minggu depan. Tayyib, naktafi bihadzal qadri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Ismail, untuk Kang Hafiz, semua yang memiliki andil menyelenggarakan dars kita ya. Assalamualaikum. Jazakallah khairan.